Dulu saya bekerja, swasta ya. Saya bangun pagi, pulang sore, kadang pulang malam, capek. Terus kemudian karena ada murai ini, ini menjadi lahan buat saya untuk mencari nafkah. Jadi jangan disalahkan yang dunia kotor-kotor, tangannya kotor, pokoknya kerja cuma celana pendekan gini, itu ya nggak kalah sama yang berdasi. Salam kicau, saya Doni, saya pemilik Cowboy BF. Saya tinggal di Jogja, tepatnya di Imogiri, Jalan Imogiri KM 15, depan Pasar Imogiri, Jogja. Kali ini saya mau cerita tentang peternakan saya dan kapan saya mulai bermain burung. Pertama saya main burung jatuh hati sama murai itu 2009, karena kebetulan saya juga seneng kicauannya tuh lebih varian gitu. Jadinya kenapa saya lebih pengen nernakin atau memelihara itu murai, jadinya ya keterusan sampai sekarang. Terus saya melihat dulu perdagangan murai dari Sumatera ke sini itu banyak banget, sampai mungkin di hutannya sekarang sudah berkurang banget. Nah, makanya sekarang saya lebih tertarik untuk beternak dan istilahnya mengembalikan populasinya, ikut mengembalikan populasinya bersama teman-teman peternak yang lain, khususnya murai lokal Sumatera. Dan berikut adalah review kandang saya. Jadi awal muasal aku beternak itu pas aku sering jualan muda hutan dulu. Terus tak pikir-pikir, kok saya jualan banyak banget. Terus aku sendiri juga kenapa nggak melestarikannya gitu. Nah, terus akhirnya dari burung yang biasa bawain aku lomba, terus yang tak kira posturnya bagus, kemudian orinya juga masih ori dari Sumatera, iseng-iseng tak ternak. Tapi ya tetap kembali lagi, namanya asal-asalan ya hasilnya asal-asalan. Kemudian tak cari dulu belum banyak YouTube gitulah, jadi belum, informasi itu hanya tak lihat dari Om Kicau waktu itu, karena kebetulan saya sering buka blognya, jadi dari situ saya mulai itu lagi. Tahun 2011 terus saya mulai mengkandangkan lah istilahnya. Ada burung saya namanya asem Bali waktu itu, karena bagi saya burung itu memang istimewa. Kemudian di lapangan juga saya selalu dibuat bangga dengan burung itu, tak ternain. Nah, terus akhirnya aku nyoba satu jadi, kemudian nambah lagi, tak coba lagi dua, tapi malah gagal karena mendapati kesusahan-kesusahan yang berulang-ulang. Kemudian tak coba lagi, akhirnya nambah dua nambah tiga. Kemudian saya sempat vakum lama karena dapat tugas di luar Jawa. Akhirnya saya tinggalkan dunia perburungan. Nah, sekarang ini setelah saya dapat rezeki kerjaan di Jogja,
saya beternak lagi di tahun 2017. Dan di rumah sini saya bangun 3 kandang. Saya nyoba dari awal lagi 3 kandang itu, terus waktu itu booming lovebird. Wah, kenapa nggak lovebird aja dulu ya? Saya mulai lovebird. Jadi mulainya cuma 1 pasang, lovebirdnya berpasang-pasangan sampai 50 pasang. Dari situ modal itu akhirnya tak kembangin lagi untuk jadi indukan yang baru-baru lagi. Beberapa burung yang saya pelihara dan hampir semuanya itu indukannya berawal dari XX gantangan lah istilahnya. Jadi beberapa pejantan saya kumpulkan, harapannya dengan silang menyilang, kemudian saya mendapatkan betina yang bagus dari teman juga, peternak yang mempunyai murai yang bagus. Kemudian saya minta betinanya, saya jodohkan tempat saya tujuannya untuk membuat murai lapangan lah istilahnya gitu. Jadi harapan saya gen-gennya juga mendekati atau lebih baik dari bapaknya gitu. Jadi indukan saya dan peternakan saya memang khusus untuk mencetak murai-murai lapangan, ataupun kalau mau buat tunggu teras ya tidak apa-apa ya. Memang intinya tuh kicau, karena saya cinta apa ya, murai itu buat saya hampir hidup saya. Soalnya saya juga sekarang menghidupi keluarga saya juga dari burung ini. Kemudian saya mendapatkan kebahagiaan, kesenangan bersama teman-teman juga dari burung ini gitu. Makanya tidak hanya sekedar ngikutin tren, maksudnya semua lagi musim murai bagus gini, aku beli bagus gitu, mahal gitu, enggak. Tapi karena memang dari diri saya sendiri, saya senang banget sama murai, memang jatuh hati lah istilahnya. Makanya saya mencetak, harapan saya mencetak burung-burung yang berkualitas juga, dan nantinya bisa dinikmati teman-teman juga, dinikmati orang lain. Kesenangan saya juga bisa dinikmati orang lain juga gitu ya. Beberapa anakan yang dicetak di kandang Imogiri ini banyak lari ke kota-kota besar seperti Semarang, kemudian di Jakarta, Bandung, kemudian di Ambarawa juga ada, Banjarnegara. Beliau-beliau ini selalu apa ya, menginginkan ada satu indukan, misalnya ini Raja Rencong, aku pengen anaknya itu lagi dan lagi. Jadi saya juga senang, maksudnya ada hasilnya dari peternakan saya yang saya buat ini, dari kawin silang menyilang ini, dari anak ini ketemu anak ini, akhirnya mendapatkan hasil yang bagus gitu. Jadi beberapa sudah mulai mengorbit, namanya di Semarang juga, kemudian di Jogja juga ada beberapa kicau mania yang sudah menggunakan produk kami ini, hasil dari peternakan ini. Harapan saya semakin banyak yang memelihara anak-anakan kualitas dari kami, akan menambah keinginan saya untuk lebih mengupgrade lagi indukan-indukan yang nantinya didapat dari hasil-hasil lomba yang bagus. Ngopi dulu lur. Nah, ya di sini nih tempatnya kalau teman-teman kicau mania ngumpul ya, di balik bengong kayak gini nih, sambil nikmatin suara burung murai. Biasa kita nyantai di sini. Terus aku mau cerita sekarang, dari 3 kandang ini sekarang saya alhamdulillah diberi nikmat dan rezeki dari Allah untuk menambah kandang. Sekarang kandang murai saya ada 17 kandang. Nah, tapi tidak semuanya berisi murai, karena saya juga
seneng utak-atik. Jadi ada cucak ranti saya ternak, ada rio-rio saya ternak, kemudian saya juga mencoba pelatuk di ternak juga. Jadi apa yang dapat dari teman-teman bisa saya aplikasikan untuk di ternak ya tak ternak. Kebetulan teman-teman saya banyak, aku bosen Don, burung ini bawaan pulang, tanpa pulang tak carikan jodoh. Kemudian ya itu tadi semuanya masuk ke kandang ternak. Jadi untuk peternakan saya ini karena kebetulan saya sekarang sudah di rumah, saya fokus untuk murai. Jadi semuanya saya kerjakan sendiri, termasuk memanen. Kemudian dari 6 hari saya lolos sendiri, nanti dibantu istri saya. Pembesaran dengan tangan saya sendiri, artinya kita mengolah sendiri. Saya juga kebetulan membuat obat-obatan untuk vitamin burung. Karena animonya untuk lomba, jadi saya membuat beberapa vitamin seperti sesuai kebutuhan burung ya, yang biasanya saya butuhkan. Jadi saya juga membagikan ilmu saya untuk siapa tahu nanti bisa digunakan untuk orang lain juga. Saya juga membuat vitamin untuk breeding, kemudian vitamin untuk burung lomba, kemudian beberapa hal-hal yang berkaitan dengan peternakan. Jadi saya senang otak-atik sih, jadinya ini membuat saya apa namanya selalu pengen lebih dan lebih untuk menambah ilmu di sini. Jadi dari informasi banyak dari teman-teman saya kumpulkan, literatur dari Facebook, dari Google, semua saya baca gini. Akhirnya pengetahuan itu akan nambah sendiri, dan dari situlah muncul produk-produk saya yang saya buat. Beternak murai susah apa gampang? Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya termasuk jawabannya rezeki. Jadi kalau dibilang susah ya selalu ada kendala, dan terus memang itu butuh kita membaca literatur atau tahu dari teman, belajar banyak dari teman. Tapi nanti ketika satu sudah pecah telur, kita berhasil satu, semua itu akan berjalan dengan sendirinya. Jadi penjodohan yang biasanya harus sampai lama begitu, kemudian nanti dimasukin nggak akur gitu, diajar mati gitu. Tapi proses itu yang kita nikmati akhirnya. Dan itu sampai sekarang murai baru datang pun, asal dia siap dan betinanya siap, tidak susah untuk dijodohkan kalau kita sudah paham betul dengan burungnya. Jadi saya bilang beternak murai itu susah-susah gampang, tapi itu seninya. Untuk indukan-indukan yang menurut saya paling banyak diminati, yaitu saya ada beberapa burung yang paling banyak dicari anakannya. Contohnya sengkuni. Nah, itu dengan gaya ngeplay satu titik dengan super factor itu, teman-teman itu selalu inden anak itu. Kemudian ada Rocky JR. Rocky JR itu anaknya Rocky. Dulu tuh Rocky lumayan kondang, tapi sekarang burungnya udah mati, tinggal anaknya. Nah, anaknya ini yang meneruskan saya ternak, karena di lapangan juga recommended lah untuk dimiliki saya bilang. Terus anak-anaknya Rocky ini yang paling juga dicari. Kemudian ada 1001, ada Raja Rencong juga, terus ada Asem Bali, ada Black Mamba. Itu yang paling banyak dicari. Jadi kalau pengen nyoba besok kesini ya, tak tunggu. Jadi teman-teman, ini ada satu cerita sedikit. Dulu saya bekerja
swasta ya. Saya bangun pagi, pulang sore, kadang pulang malam, capek. Terus kemudian karena ada murai ini, apa ya, ini menjadi lahan buat saya untuk mencari nafkah. Jadi jangan disalahkan apa namanya, yang dunia kotor-kotor, tangannya kotor, pokoknya kerja cuma celana pendekan gini, itu ya nggak kalah sama yang berdasi ya. Jadi kalau mau berwira swasta, cobalah beternak, cari indukan yang bagus. Insya Allah kalau kita geluti dengan fokus, pasti hasilnya juga akan mengikuti. Jadi tetap semangat supaya sukses. Kalau untuk mau mencoba produk saya juga ada vitamin untuk breeding, nanti bisa mendapatkan ke saya. Kemudian saya punya vitamin untuk burung yang gacor, yang kalau diadu suka nabrak-nabrak, saya punya vitamin untuk dia kembali satu titik bekerja dengan maksimal. Terus ada juga vitamin yang untuk kalau kita sering bawa ke lapangan gitu kan, wah burungnya kerja ini bagus, nanti begitu digantang dia diam 1000 bahasa, cuman tengok-tengok. Ini saya juga punya vitaminnya, pasti ketagihan. Nah terus trotol-trotolnya kapan-kapan main ke sini, tak tunggu kita lihat trotol-trotolnya dan kita lihat hasilnya ya. Nah, untuk kebutuhan vitamin atau untuk trotolnya bisa ke Facebook saya Don Aro L Kusuma, atau Instagram saya Doni Dharma Kusuma, dan nomor telepon saya 081 23 66 47 505. Salam Kicau Mania.